Halo semuanya, balik lagi di channel 20 Gadget. Dan kali ini aku bakalan sharing pengalaman pakai Google Pixel 7a selama 1 bulan. Worth it gak sih di harga 3 jutaan? So langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Dari sektor performa, gak usah kalian raguin lagi. Dia udah pakai chipset Google Tensor generasi kedua. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, di sini gue tembus sekitar 800.000. Dengan catatan, kalian harus update Pixel 7a ini ke Android 16 beta. Kenapa harus update? Karena di Android 16 beta ini peningkatan GPU-nya itu naik drastis sekitar 30%. Dan tentunya untuk pemakaian sehari-hari ini cukup lancar ya di AnTuTu segitu. Scrolling, chat, buka kamera, semua itu aman. Cuma kadang tuh HP ini kalau dipakai lama-lama agak anget aja sih. Apalagi sambil ngecas, itu bakalan agak panas. Ngomongin soal charging, ngecharging di HP ini tuh sumpah lama banget. Butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Maklum, karena baterainya dia kan 4000 mAh dengan speed yang cuma 18 watt. Untung aja SOT yang gue dapetin di HP ini cukup lumayan ya, sekitar 5 jam. Selanjutnya adalah bagian kamera. Ini bagian favorit sih menurut gue. Kamera Pixel tuh emang stabil banget hasilnya. Stabil di sini tuh konsisten maksudnya. Mau jepretan siang, malam, portrait itu bagus banget. Videonya juga stabil. Dia bisa support 4K 30 fps untuk perekamannya, baik kamera depan dan kamera belakang. Oke, ini gue habis selesai pulang Jumat dan kita tes lagi kestabilan dari Pixel 7a. Ini lensa ultrawide kayak gini. Kalau gue lihat sih ini stabil banget sih coy. Dynamic range-nya juga bagus. Nah, di sini gue akan tes saja ya kestabilan kamera depan dari Pixel 7a. Langsung naik motor, gimana sih untuk kestabilannya? Selanjutnya adalah desain dan layar. Untuk desainnya sendiri terbilang cukup simpel ya, seperti generasi dahulunya. Cuma memang beda nih dari generasi Pixel 6. Ini lebih mirip ke Pixel 7. Ya iyalah, kan Pixel 7a. Back cover belakangnya emang plastik, tapi ini solid kok. Bukan plastik yang murahan. Layarnya sendiri dia udah OLED dan 90Hz juga. Ini nyaman sih buat dipakai scrolling. Untuk fitur lainnya di HP ini menurut gue standar aja, nggak wah banget di harga 3 jutaan seperti 5G, NFC, fingerprint in display, dan IP rating 67.
Dan ngomongin soal HP Pixel, pasti gak luput dari UI experience si Pixelnya sendiri. Dan di sini karena gue udah update ke Android 16, banyak banget perubahannya. Mulai dari icon sinyal dan baterai yang mirip ke iOS, ada penambahan fitur di lock screen, ada AI di bagian galeri. Tapi kayaknya AI bagian galeri kalian bisa dapetin juga deh di HP lainnya. Karena itu official dari Google Photo gitu. Selanjutnya kita bahas dari segi kekurangannya. Yang pertama adalah soal baterainya. Menurut gua di kapasitas 4000 mAh dengan SOT cuma 5 jam itu boros ya. Terlebih lagi ngecas di HP ini tuh lama. Jadi mungkin waktu kalian ketika nunggu HP ini terisi penuh itu bakalan kebuang. Kelemahan yang kedua adalah di bagian perekaman kamera depannya. Jadi si Pixel 7a itu untuk bagian perekaman kamera depan, dia tuh fokusnya ke backgroundnya, bukan ke objeknya gitu. Di sini gue bandingin juga dengan Poco F6. Untuk dari jarak dekat lebih detailan Poco F6 malahan dari si Pixel 7a. Cuma untuk backgroundnya itu jauh lebih bagus Pixel 7a. Jadi kalau mungkin kalian butuh HP ini buat kayak ngevlog langsung di depan kamera dengan kamera depan, itu gak rekomen sih, soalnya kita tunjukin coba aja detail kalau diginiin. Nah itu jauh lebih detail Poco F6. So ya untuk HP ini menurut gue di harga 3 jutaan masih cukup enak. Apalagi experience yang kalian dapetin pakai HP Pixel itu beda dengan HP-HP lain. Terutama UI Google-nya yang no bloatware, smooth, jarang ada bug, dan selalu konsisten dapat update langsung dari Google. Tapi memang sih soal experience ini tuh gak bisa diceritain, kalian wajib coba sendiri aja gitu. Dan ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Di like aja kalau suka, dislike kalau gak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bang, buat WA aman nggak? Untuk WhatsApp sih ini aman ya, nggak ada kendala. Ini di Pixel 7a. Nih, nggak ada kendala, keblokir atau apapun itu. Nanti update ya bang, gue mau beli masih takut. Gopik terkenal matot. Nah, sebenarnya untuk Gopik yang matot itu setahu gue mulai dari Pixel 7 Pro, Pixel 5a, dan Pixel 7 ya. Untuk Pixel 7a gue memang nemuin, cuma nggak terlalu banyak dari seri yang tadi gue sebutin, kayak Pixel 7 dan Pixel 7 Pro. Alhamdulillah di Pixel 7a ini punya gue masih aman-aman aja. Mungkin karena nggak pakai ngegame ya, gue ngegamenya cuma COC dan sosial media, terus ya foto-foto lah, udah cuma itu doang. Oke, selanjutnya unitnya masih oke bro, dan ada yang nanya juga ya gimana kondisinya sekarang. Oke, kondisi nih, jadi selain yang tadi gue review, kondisi Pixel 7a ini untuk sekarang masih aman-aman aja. Untuk sinyal ini masih ada, dan ini gue pakai sinyal Tri dengan BU ya, Telkomsel. Ini dual SIM tuh, Telkomsel dan Tri. Untuk Tri-nya gue pakai eSIM, Telkomselnya pakai SIM fisik.